Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini untuk bisa berkumpul kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang penggunaan mudhafun ilaih yang berbentuk dhamir, seperti pada contoh atau pelatihan yang kelima. Di situ dhamir itu ada 3 macam ya. Ada dhamir mutakallim, orang pertama, mukhatab, orang kedua, dan yang ketiga apa? Ghaib. Ya, baik. Sebelum kita lanjut, barangkali ada yang ditanyakan atau masih bingung pada pelajaran sebelumnya, monggo. Saya mau tanya tentang perubahan penulisan terutama yang mu'annas ya, Ustaz. Perubahan penulisan mu'annas nggih. Kan diakhiri tak marbutoh. Nggih. Seandainya digabung dengan kepemilikan seperti kahu, hal itu taknya apakah berubah menjadi tak biasa gitu ya, Ustaz? Kahu. Kahu itu. Oh, yang dhamir bersama dengan dhamir. Baik. Apakah penulisannya berubah jadi tulisan biasa gitu ya? Jawabannya benar. Ya, berubah jadi tulisan biasa taknya. Jadi tak marbutohnya itu menjadi tulisan tak biasa. Seperti contoh pada kata sayyaratun ini ya. Ya, sayyaratun nanti ketika dia bersambung dengan apa? Saya misalkan, nanti kita tulisnya begini. Taknya jadi tak biasa gini. Sayyarati. Betul, tulisannya seperti itu. Jadi bukan dibuat tak begini kemudian dikasih apa? Ya, begini, bukan. Jadi taknya sudah berubah jadi tak biasa begini. Ti. Sayyarati. Seperti itu ya. Ada lagi? Dan sama juga nanti ketika misalkan kita buat menjadi apa? Mobilmu misalkan ya. Misalkan kita buat jadi mobilmu. Sama, kita tulisnya juga apa? Dengan menjadi tak biasa. Ya, kita berubah jadi tak biasa. Misalkan kita buat begini, sayyara, kan? Taknya begini aja. Sayyara, mobilmu. Ya. Sayyara tuka. Ya, jadi taknya seperti biasa. Nyatanya seperti ini. Sayyara tuka. Ini secara penuh. Mau dia bersama dengan domir saya, domir huwa, sama. Ya, kalau misalkan kita buat mobilnya dia perempuan gitu ya. Tinggal kita ganti K-nya menjadi apa? K, kalau saya mobilnya dia perempuan. Jadinya kita buat gini. Tuha. Ya, jadi sayyara tuha. Begitu ya. Kalau mudzakkar hu, begitu. Hu. Jadi tulisannya taknya itu sudah seperti tak biasa, bukan lagi berbentuk tak marbutoh. Nah, ada lagi? Bu Ajeng, barangkali ada yang ditanyakan? Belum ada?
Baik, kalau belum ada, jadi kita masuk ke pelajarannya. Sekarang kita masuk ke latihan yang ke-6. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, musannif mengatakan iqra. Apa artinya iqra, Bu Siska? Bacalah. Baik, jadi kita di sini diminta untuk membaca. Monggo Bu Siska baca dulu yang pertama bagian atas ini. Monggo, baca sendirian. Yang nomor 1 ya? Enggak, yang ini, yang atas ini loh. Oh, yang di li, laka, lahu, laha. Oke, terus Bu Ima. Yang atas itu. Ye. Li, laka, lahu, laha. Baik, Bu Ajeng. Li, laka, lahu, laha. Baik. Jadi pembahasan kita ini lanjutan dari yang kemarin. Kemarin kan kita membahas tentang domir menjadi mudhafun ilaih, gitu ya. Atau pembahasan domir lah kita buat ya. Domir atau kata ganti. Domir atau kata ganti jadi domir ini dia bisa masuk, ya bisa bersambung dengan isim atau dengan isim bahasa mereka, isim atau kata benda. Jadi domir itu bisa bersambung dengan isim atau dengan kata benda. Juga bisa bersambung dengan huruf jar. Kita huruf jar sudah kita lewati apa ya? Apa aja huruf jar yang sudah kita pelajari? Fi, ala, ila, ala gitu ya. Baik. Demikian juga li. Kita kan sudah belajar li ya. Nah, domir itu dia bisa bersambung dengan isim atau kata benda. Kalau kata benda seperti yang kita pelajari kemarin. Ya, kolamun, kemudian bersambung dengan saya, rotun, dan yang selainnya yang kita pelajari pada pelajaran yang ke-6 ini. Ya, jadi domir bersambung dengan apa? Kitab. Bersambung dengan sarir. Ini dia artinya bersambung dengan apa? Isim atau kata benda. Ketika bersambung dengan kata benda, nanti dia kedudukannya itu sebagai apa Bu Ajeng? Ya, sebagai mudhafun ilaih. Ya, jadi ketika bersambung dengan isim atau kata benda, nanti dia sebagai mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih kan harusnya kasrah ya. Cuman kalau untuk domir, kasrahnya tidak terlihat. Maka kita katakan ya dia mudhafun ilaih gitu aja. Khusus. Jadi tidak kelihatan apa kasrahnya. Baik. Sedangkan bentuknya seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bentuknya domir ketika bersama dengan isim atau bersama dengan fiil, ya kalau domir ana
Nanti jadinya gimana Bu Ajeng kalau ana? Jadi ya, jadi ya sukun ya. Jadi begini. Kemudian kalau huwa jadi apa? Jadi hu. Ya, kalau huwa jadi hu. Begini ya. Kalau hiya jadi ha. Begini. Kurang apa ini? Kurang anta ya. Kalau anta jadinya apa Bu Siska? Ya, anta mana dia? Jadinya hanya bentuk K begini ya. Jadi bentuknya domir seperti ini. Oh, ada K di bawah sana tuh. Type seperti ini. Nah, ketika bersama dengan huruf jar, bentuknya sama. Ya, berbentuknya sama. Seperti misalkan V. V jadinya apa? Jangan V. Min. Kalau min jadi apa? Min. Ni. Ya, kalau min kan huruf jar kita pelajari apa aja? V. V. Kemudian ila. Sama satu lagi saya buat li ya. Li. Baik. Kok li begini salah. Li begini aja ya. V nanti ketika dia bersambung dengan ana, ya V ketika bersambung dengan ana, jadinya apa Bu Ajeng? Bersambung dengan ana jadinya begini. Nah, jadi via. Ya, jadinya via padaku. Ya, kan V plus ana jadi via. Kan V bisa artinya di, bisa juga artinya pada, gitu ya. Nah, demikian pula nanti ketika bersambung dengan apa? Bersambung dengan ila. Ya, ini plus ana, ini tuh ana toh ya. Jadinya seperti ini.
Nah, begini. Apa bacanya itu? Ilayya. Ya, ilayya. Jadi ilayya. Kalau ala jadinya apa? Alayya. Ya, alayya. Nah, ini huruf-huruf jar yang di belakangnya ada apa? Ada ya atau ada alif seperti ini. Ya, ada ya atau ada alif seperti ini. Ketika bersambung dengan kata ana atau domir ana, nanti bentuknya seperti ini. Via atau ilayya. Nah, bersambung dengan via jadi via atau ilayya. Kalau ala jadi alayya. Taib. Sudah? Selanjutnya, ini masih kita lanjutkan. Kemudian ketika dia domirnya berbentuk li. Sekarang kita li ya. Ketika dia li. Kalau li bukan jadi lia ya. Kalau li ini dia kondisinya ada dua nanti. Yang pertama, dia bersambung dengan ana. Yang kedua selain ana. Yang pertama bersambung dengan ana. Kalau bersama dengan ana, jadinya standar. Ya, standar cuman li ya. Cuman apa? Li. Biasa, li begitu aja. Harokatnya jadi li. Ya-nya apa? Standar berharokat sukun. Ini kalau bersama dengan apa? Ana. Selain ana, kalau selain ana, maka di sini ada perubahan harokat di lamnya. Misalkan punya dia laki-laki, maka kita kasih apa? Domir hu, ya kan? Maka jadinya nanti begini. Ya, jadinya begini. Cuman harokat lamnya berubah. Yang awalnya harokatnya li, nanti berubah jadi fathah. Ya, berubah jadi fathah menjadi lahu begitu. Ya, jadi lahu. Dan ya, jadi lahu. Li sama lahu. Sampai sini bisa difahami insyaallah. Tapi ya, jadi yang saya sebutkan ini adalah ketika apa? Huruf jarnya bersambung dengan ini. Plus saya tambahkan lagi di sini min. Kalau min masuk di fi. Ya. Oh, kok masuk di fi sih? Ya, kalau min beda. Saya tambahkan di sini min jadi ini. Saya tambahkan min. Biar lebih jelas. Saya tambahkan min. Min plus saya ya. Yang beda itu ketika bersama saya aja. Bersama dengan ana. Min plus ana. Jadinya begini. Nah, kok begini tulisannya, harokatnya begini. Nah, ini harokatnya. Jadinya seperti ini. Ya, jadinya minni. Ya,
minni. Ya, jadinya minni. Kita buat sekalian yang ala ya. Ala kan begini standarnya ya. Plus ana gini untuk ala. Jadi apa tuh? Alayya. Ya, alayya. Dan butuhnya diingat di sini yang ada perbedaan, perubahan harokatnya, itu terjadinya di sini aja ya. Terjadi pada apa? Pada kata lahu. Ini aja berubah harokatnya. Yang asalnya li berubah jadi apa? Lahu. Selebihnya harokatnya masih sama. Fi plus ana jadi apa? Via. Ya. Oh, tambah satu lagi. Tambah satu lagi di sini. Ketika bersambung dengan ini, ketika fi, ila, sama ala bersambung dengan domir hu. Bersambung dengan domir hu. Kita tulis di sini. Apa tadi pertama? Fi. Fi. Kemudian ila sama ala. Ketiganya bersambung dengan apa? Dengan domir huwa. Jadi ya, dengan domir huwa, maka nanti jadinya begini. Sebentar. Yang saya maukan adalah harokatnya. Fihi. Ya. Kemudian yang ila jadi ilaihi. Kemudian yang ala jadi ya begitu, alaihi. Artinya sama. Fihi padanya, ilaihi kepadanya, alaihi atasnya. Ini cuman saya pengen jelaskan perubahan harokatnya aja. Ada posisi arti tetap sama, tidak ada perubahan. Jadi nanti jangan sampai misalkan kita membuat ya saya punya rumah, di dalamnya ada kamar misalkan. Saya punya rumah, kan bahasa Arabnya indi baitun. Di dalamnya kita bilangnya apa? Fihi, bukan fihu. Gitu loh maksud saya. Asalnya kan hu. Tapi ketika dia bersama dengan ini jadi fihi, bukan fihu. Fihi. Nah, selebihnya kalau min masih sama. Min hu. Ya, min hu. Nah, ini beberapa huruf-huruf jar yang bersambung dengan dhamir dan berubah harokat. Ya, huruf jar yang bersambung dengan dhamir dan berubah harokat. Yang pertama fi, min, ila, ala. Ya, bersambung dengan dhamir ana nanti berubah seperti ini. Kemudian setelah itu ya fi, ila, dan
Ala tatkala bersambung dengan huwa, maka dia berubah seperti ya yang kita tulis ini, fihi, ilaihi, alaihi. Dan yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah li. Asalnya kan harokatnya li. Dia berubah kapan? Ketika bersambung dengan dhamir huwa, jadi apa? Bersambung dengan dhamir huwa. Selain ana jadinya lah. Misalkan milikmu jadinya apa? Laka. Milik dia laki perempuan laha. Ya, milik dia perempuan lah laha. Kan begitu ya? Milik dia laki-laki lahu. Gitu ya. Coba kita lihat yang di kitab tadi yang barusan jenengan baca. Gitu kan ya? Kan jenengan awalnya bacanya apa nih? Li. Kan gitu. Kemudian jadi laka, lahu, laha. Kan begitu ya? Nah, dari kalimat inilah muncul penjelasan yang saya jelaskan barusan. Ya, supaya tidak bingung loh. Asalnya li kok bisa jadi apa? La. Karena memang secara kaidah penulisan seperti itu. Sama seperti tadi yang ditanyakan. Sayyarotun kan awalnya tak marbutah itu, tak bunder. Cuman ketika dia bersambung dengan domir, maka secara penulisnya berubah. Nah, sama juga seperti huruf cer yang kita baca tadi, yang kita jelaskan tadi, ini juga sama kasusnya. Ya, kasusnya sama. Ketika bersambung dengan kata benda, aman dia tidak ada perubahan harokat atau perubahan penulisan. Dia itu mulai ada perubahan kapan? Ketika bersambung dengan huruf cer. Gitu ya, huruf cer. Kok susah, Ustaz? Ya, sebenarnya nggak susah, cuman baru aja. Asing gitu aja. Insya Allah nanti dengan terbiasa akan mengerti insya Allah. Baik. Sebelum kita lanjut, barangkali ada yang ditanyakan, monggo. Ada yang ditanyakan, Bu Ajeng? Masih aman sampai sini? Masih aman ya? Kalau nggak aman, angkat tangan. Saat pusing ini. Kalau dari segi arti gimana? Dari sisi arti tidak ada perbedaan, Bu. Saya punya gitu. Saya memiliki, begitu. Laka, kamu memiliki, sama aja dari sisi arti. Cuman yang berubah hanya dari sisi harokatnya saja. Perubahan harokat dari sisi menulis. Kenapa kok bisa berubah? Karena memang kan istilahnya ada apa namanya ini? Kaidah penulisan. Ilaihi kepada saya, ilaihi kepadanya. Kita cari contoh ya di dalam Al-Quran yang untuk contoh-contoh ini. Bisa di dalamnya atau bisa padanya gitu, bisa. Padanya sama kepadanya apa gitu? Hah? Padanya dan kepadanya. Kalau kepadanya itu seakan-akan itu ujungnya. Ilaihi kepada dialah gitu loh. Kepada dialah. Kalau fihi, kalau biar nggak bingung, fihi di dalamnya gitu aja. Nah, kita aja biar nggak bingung. Alaihi atasnya. Atau di atas di, misalkan saya bilang gini. Apa ya? Saya memiliki rumah, indi kitabun. Jadidun. Saya punya kitab yang baru.
Kalau kan standarnya wa alal kitab kan gitu. Dan di atas kitab, ya kan? Qalamun jadidun. Dan di atas kitab itu ada apa? Pena yang baru. Lah, kitab ini ingin kita ganti dengan kata ganti atau dengan domir. Jadi kita mengatakannya indi kitabun wa alaihi, dan di atas dia itu apa? Di atas kitab. Ya, qalamun jadidun. Begitu. Ini bisa dilihat, oh mati di situ ya, ya kelihatan. Contohnya seperti dalam surat surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Lanjutannya apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat atas mereka, gitu loh. Atas mereka. Baik. Banyak ini contohnya dalam Al-Quran nanti. Kalau doa kesedihan, ada yang hafal? Doa ketika sedih? Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, panjang ya. Baik, di antaranya kan ya adlun fiyya qada'uk. Sangat adil atasku segala macam apa keputusanmu. Fiyya, gitu loh. Fiyya. Jadi telah sangat adil padaku. Jadi untukku begitu. Baik, ini tulisan aja, namun untuk menerjemahkan nanti kita akan latihan-latihan insyaallah. Ya. Soalnya kalau sekarang langsung dibahas semua, ya mending pusing, setelah itu stroke nanti ini. Baik, kita kembali ke kitab dulu. Baik, monggo dibaca Bu Siska nomor 1. Baik, artinya saya memiliki saudara perempuan. Ya, saya memiliki satu saudara perempuan. Baik, Bu Ima. Artinya? Apakah kamu punya saudara laki-laki? Tidak, saya tidak punya saudara laki-laki. Baik, perhatikan di sini bacanya laka ya, bukan lika. Alaka bukan alika akhun, itu bukan. Tapi ngomongnya alaka akhun, la mali akhun. Tidak, saya tidak punya saudara laki-laki. Baik, terus Bu lanjut. Ukti laha tiflun shogirun. Saudara saya. Saudari saya, dia memiliki bayi kecil. Tiflun shogir sudah seorang bayi yang kecil ya. Tiflun seorang bayi gitu aja. Shogirun yang masih kecil. Terus terakhir Bu Siska. Zamili lahu akhun wa ukhtun. Baik, artinya teman sekelas saya. Dia memiliki saudara laki-laki dan saudara perempuan. Nah, jadi seperti itu ngomongnya. Zamili lahu akhun wa ukhtun. Kalau misalkan perempuan, zamilati laha akhun wa ukhtun. Ya, coba Bu Ima bahasa Arab kan ya. Pakai yang di sini aja, nggak usah jauh-jauh.
Suamiku dia memiliki rumah yang besar. Hah? Suamiku kok? Suamiku. Zauji. Suaminya laki-laki perempuan? Laki-laki. Jadi lahu rumah yang besar. Baitun. Baitun kabirun kan ya. Zauji suamiku telahu baitun kabirun. Dia memiliki rumah yang besar. Baik, coba Bu Ajeng. Istriku dia memiliki mobil yang bagus. Hah? Istri tinggal tambah tak marbutoh belakangnya. Nah, kan kalau laki suami kan zaujun ya. Jadi istrinya jadi zaujatun gitu. Zaujati. Lahu apa laha? Laha mobil yang bagus. Bagus. Laha sayyaratun jamilatun. Gitu ya. Nah, coba Bu Siska. Kepala sekolahku dia memiliki toko yang besar. Baik. Bu Ima. Saya memiliki satu saudara laki-laki. Satu saudara laki-laki. Satu saudara laki-laki. Naam, li akhun wahidun. Baik, Bu Ajeng. Apakah dia punya rumah? Baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, inilah indahnya bahasa Arab. Dianya itu harus jelas gitu ya. Kalau nggak jelas nggak jadi kalimatnya. Perempuan. Apakah dia memiliki rumah? Nah, alaha baitun. Ya, dia punya rumah yang besar. Dia memiliki rumah yang besar. Naam, laha baitun kabirun. Seperti itu ya. Jadi penggunaan kalimatnya seperti itu di dalam pembahasan kita ini. Li, laka, lahu, dan laha. Ya. Baik, lanjut. Nakulu, ini kemarin yang ditanyakan Bu Ima ini. Nakulu, kita mengucapkan indi kitabun. Apa arti indi? Saya memiliki. Kitabun, kitab. Wa nakulu, dan kita mengatakan li akhun. Fokusnya perhatikan di sini penggunaan indi dan penggunaan li. Ingat ya, fokusnya kepada saya aja ya, jangan dikaitkan dengan semua kata ganti. Fokus kepada saya saja, indi dan li. Wa naqulu li akhun. Sampai sini paham? Kita ngomongnya indi kitabun, li akhun, gitu ya. Kemudian di terakhir ini belum mengatakan wala nakul, la nakulu, ya, tidak boleh,
Nakulu kita mengucapkan indi ahun. Nggak boleh. Indi ahun. Maksudnya gimana? Maksudnya penggunaan indi, ingat ya, indi ya, bukan indahu, bukan indaka, wala yang lainnya. Indi, penggunaan indi itu untuk yang tidak berakal. Sudah? Sedangkan penggunaan li untuk yang berakal. Makanya kita nggak boleh mengatakan yang terakhir ini indi ahun. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena akun berakal, maka jangan pakai kata indi, harusnya pakai li. Begitu. Kemarin kan ditanyakan, apa perbedaan indi dengan li? Kalau dari sisi arti, hampir sama. Artinya sama-sama saya memiliki. Perbedaannya adalah dari sisi penggunaannya. Kita menggunakan kata indi ketika sesuatu yang tidak berakal. Ya, untuk sesuatu yang berakal, tidak berakal. Adapun li untuk sesuatu yang berakal. Kita tulis saja ya, biar lebih gampang ya. Jadi untuk kata indi sama apa tadi? Li. Ya, indi dan li. Oke. Indi untuk apa tadi? Saya memiliki ya, tapi untuk apa? Tidak berakal. Ya, indi untuk sesuatu yang tidak berakal. Kalau li, ini. Dua-duanya ini, indi sama apa? Li, dari sisi artinya sama. Dari sisi arti, sama-sama artinya apa? Saya memiliki. Ya, dari sisi arti sama dia. Artinya sama-sama saya memiliki. Sama-sama artinya saya memiliki, cuman penggunaan indi untuk sesuatu yang tidak berakal, sedangkan li untuk yang berakal. Jadi jangan sampai salah penggunaan. Misalkan saya, monggo Bu Siska, saya memiliki istri yang cantik. Ngomongnya gimana? Naam li zaujatun jamilatun. Kalau seandainya kita ngomongnya begini, indi zaujatun jamilatun, jadi kesannya apa? Istrinya nggak berakal gitu. Ya kesannya seakan-akan dia bukan sesuatu yang berakal. Maka kita ngomongnya bukan pakai indi tapi pakai li, gitu ya.
Bu Siska, coba diterjemahkan dalam bahasa Arab. Saya memiliki seekor kucing. Saya memiliki seekor kucing. Ngomongnya indi kitun wahidun. Ya, indi kitun wahidun. Ya. Sudah nih, Masya Allah. Boleh nggak kita mengatakan likitun? Boleh nggak? Likitun. Kalau secara kaidah tidak bisa. Ingat, saya ingatkan lagi, ini khusus ketika kita membahas tentang indi dan li. Adapun selebihnya indahu, lahu dan semisalnya ini nggak masuk dalam kaidah ini. Ya, tidak masuk dalam kaidah ini. Misalkan lahu kitabun atau indahu kitabun terkadang dipakai lebih apa leluasa. Tapi kalau li dan indi ini lebih khusus untuk yang berakal dan tidak berakal. Ya, lebih khusus dia. Baik, ada yang ditanyakan? Dia memiliki rumah yang terus contoh tadi ya? Baik. Nah, baik. Jawabannya di sini. Tadi kita katakan fokus kepada saya. Sedangkan dia lahu kan lahu itu dia. Lahu ini nggak masuk di sini. Dia lebih fokus kepada indi dan li. Adapun selebihnya dia masih lebih leluasa gitu loh. Lahu baitun kabirun. Ya, lahu ini masih. Tapi kalau penggunaan indi secara khusus, indi pakai ya, li pakai ya atau pakai dhamir ana, maka lebih khusus untuk yang berakal dan tidak berakal. Gitu ya. Misalkan saya memiliki kitab, ngomongnya apa? Saya punya kitab, ngomongnya indi kitabun. Apakah kamu punya kitab? Bahasa Arabnya apa? Apakah kamu memiliki kitab? Naam, a'indaka kitabun. Gitu ya. Alaka terkadang dipakai. Cuman kalau untuk pertanyaan seperti ini lebih khusus kepada indah, gitu loh. Kalau secara kaidah harus masuk dia. Ya. Cuman itu tadi ya seperti itu. Yang lebih sering dipakai dalam pertanyaan tadi, apakah kamu punya rumah atau punya kitab, pakai a'indaka. Itu lebih sering dipakai. Kalau boleh, tapi jarang sekali. Jarang, lebih sering a'indaka daripada alaka. Apakah kamu memiliki 100? Ya, a'indaka mi'ah. Mi'ah itu 100, ya. Mi'ah, tulisannya mi'ah, ini tulisan mi'ah ini. Biar tahu tulisan mi'ah ini. Pinjam dulu 100 gitu ya. Mi'ah tulisannya begini.
Dia tulisannya berbeda dari yang lain. Nah, begini tulisannya. Tulisan mi'ah itu begitu. Kelihatan ya, ini mi'ah. Seratus. Ini berbeda dengan kaidah bacaan standar ya. Kalau standar harusnya bacanya apa? Standar bacanya bukan mi, maah kan gitu. Standarnya bacanya maah. Cuman ini apa? Dia di luar standar. Kenapa di luar standar? Karena dulu dalam bahasa Arab, penulisan bahasa Arab itu awalnya begini. Ya, penulisan bahasa Arab di awal-awal itu penulisannya begini. Saya kasih tulis ya. Nah ini. Oh, nggak bisa di sini. Gini. Cuman nggak ada titiknya. Ini kan ada titiknya ya. Kalau dulu di awal-awal, di awal-awal penulisan itu, ini bisa nggak nih? Nggak bisa dia. Saya buat tulisan tangan aja. Jadi awal-awal penulisan itu begini aja. Untuk tulisan Arab itu awal tuh gini aja penulisannya. Pertama kali penulisan itu cuman begini. Gitu aja. Sudah? Lah, tidak ada titik, tidak ada harokat. Itu awal-awal. Nggak ada titik, nggak ada harokat. Kita aja yang nggak ada apa nih? Nggak ada titiknya aja sudah susah. Nggak ada harokatnya sudah susah. Di awal dulu nggak ada titik, nggak ada harokat. Lah, kalimat ini bisa dua kemungkinan. Bisa tulisannya minhu, bisa juga mi'ah. Ini loh, mi'atun. Akhirnya mereka buat kaidah setelah itu, udahlah biar nggak bingung antara minhu dengan mi'atun. Untuk mi'ah kita kasih apa? Alif. Untuk pembeda. Jadi gini, mi'ah ini mesti mi'ah. Gitu ya. Untuk pembeda. Jadi alifnya itu dimunculkan untuk pembeda sehingga akhirnya bacanya tetap apa? Mi. Keluar dari kaidah standar. Kalau standar kan ma. Bayangkan nggak ada harokatnya begini apa nggak bingung nih? Nggak ada harokatnya, nggak ada titiknya. Dan masih banyak. Ya, masih banyak. Nanti kalau sudah ngerti nanti kita kasih nggak ada harok, nggak ada titiknya, nanti coba suruh baca. Gitu ya. Nah, kalau sudah terbiasa, walaupun nggak ada titiknya, ya nggak ada titiknya, kita bakal apa bisa baca. Coba saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Nih Bu Ima, monggo dibaca. Apa itu? Nah, bisa dibaca toh? Nah, bisa dibaca. Ya, contoh lagi untuk Bu Siska. Apa itu? Baitun. Ya, itu baitun. Akan terbaca dia. Sudah nih, akan terbaca. Taib, Bu Ajeng. Kitabun. Kebaca. Kalau sudah terbiasa dengan kalimat-kalimat Arab, itu nggak mungkin baca yang lain itu. Itu mesti kolamun, baitun dan kitabun, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi jangan wah tambah susah, enggak, sama aja. Sama insya Allah. Ada lagi yang lebih tinggi. Pernah waktu itu kita dikasih kuis sama temen itu. Disuruh baca kebalik lagi tulisannya. Tulisannya itu kebalik. Cuman kita dikasih caranya bacanya pakai cermin. Oh gini. Sudah nggak ada harokatnya, nggak ada titiknya, tulisannya kebalik lagi. Gitu ya. Jadi tingkatannya lebih ya pusing. Gitu. Tapi nanti ya paling tidak sudah nggak ada titiknya sudah bisa baca kan gitu. Alhamdulillah.
Baik. Jadi pada pertemuan kali ini kita membahas tentang alaka, li, laka, lahu, dan laha. Dan perbedaan indi dengan li. Perbedaan indi dengan li. Satu lagi. Latihan ketujuh, ma'a. Ma'a artinya bersama. Ma'a artinya bersama. Ma'a ini termasuk dhorof. Jadi ma'a ini termasuk dhorof. Masih ingat dhorof? Dhorof itu sama seperti kayak amama. Sama kayak kholfa. Gitu ya. Sehingga kata setelahnya nanti, kata setelahnya harus dibaca apa? Kasrah. Maka demikian pula kata amama ini. Kata setelah amama juga harus dibaca kasrah. Ya. Contoh. Lihat contoh nomor 1. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Ya, pakai ma'a Khalidin. Ya, kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Dibaca apa? Din. Karena terletak setelah ma'a. Contoh kedua. Zahabat tabibu ma'al muhandisi. Jalasal mudarrisu ma'al mudiri. Kasroh. Man ma'aka. Kalau ini nggak usah, biarkan gitu aja. Karena bersama dengan apa? Domir. Man ma'aka. Karena kalau antum baca, kalau dengan bacanya ma'aki bakal berubah perempuan. Maka man ma'aka ya Ali ma'i zamili. Tetap biarkan begini aja. Dari latihan ini, yang nomor 4 ini, kita bisa ambil faedah bahwasanya ma'a ini juga bisa bersama dengan domir. Kalau bersama dengan saya, ngomongnya ma'i. Kalau bersambung dengan kamu, anta, jadi ma'aka. Kalau bersambung dengan dia perempuan, ma'aha. Dia laki-laki, ma'ahu. Mana contohnya? Aminatu ma'aha zaujuha. Aminah bersama dia ada apa? Suaminya. Nomor 6. Kharaja abi minal baiti. Man kharaja ma'ahu. Hu ya. Man kharaja ma'ahu ammi. Ya, ammi apa artinya? Pamanku. Jadi ya, pamanku. Jadi untuk ma'a itu dhorof sehingga kata setelahnya harus dibaca kasroh. Iya. Sudah. Paham insyaallah nih? Baik, kalau paham ini PR. Diterjemahkan. Tadi kita kan nggak terjemahkan tuh. Nah, sengaja. Iya, biar jadi PR diterjemahkan. Nggih. Yang Ami itu kenapa ayatnya di pas ini? Baik, Masya Allah. Ammi. Ini harusnya kalau secara penulisan kan cuma begini ya. Sebenarnya ngapunten nggih, tasdidnya itu di mimnya bukan di ya-nya. Nggih. Jadi kan tulisan amun kan begini, kan gitu kan? Nah, gitu. Plus sama ya. Jadi mi. Lah di sini nggak tahu ini bisa mundur di sini kenapa ini. Ya. Jadi tasdidnya bukan di ya tapi di mimnya. Ada lagi? Oh, yang nomor 8 baru nih. Jelas insyaallah ya.
Bu Ajeng ada yang tanyakan? Persis kah? Bu Ima? Gak ada ya? Baik, kalau nggak ada. Nggih. Halaman 56 percakapan atas sendiri. 56. Ini kan Aindaka. Pakai Indaka, Aindaka saya pun. 56. Yang Hamid. Oh, yang terakhir tuh, nggih. Ya, Aindaka saya pun. Itu kan saya itu kan namanya mobil, mati. Yang seperti itu digunakan tapi ya. Yang katakan barusan tadi, apakah kamu memiliki rumah yang besar? Ya, kalau apa beda dengan rumah yang besar kan juga benda mati. Saya kira juga benda mati. Berindahkan. Nanti kok menggunakan apa? Laka. Baik. Maka tadi kan sama pertanyaannya. Ya, untuk kata indah dan kata laka kan gitu Bu ya. Ya, alaka, indaka, sebagian orang ya, sebagian mereka mengatakan ini bisa untuk berakal, bisa juga untuk tidak berakal gitu Bu. Jadi bisa alaka sayyaratun ya akhi, indaka sayyaratun ya akhi. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya. Cuman ada cumannya ini yang sering digunakan ya. Yang sering digunakan ketika dia berakal pakainya apa? Laka. Kalau tidak berakal pakainya indaka. Ini keseringan penggunaannya seperti itu. Gitu ya. Penggunaan seperti itu. Dan sampai hari ini Ana belum mendapatkan secara pasti, maksudnya harus indah semua yang nggak berakal, harus laka semua yang berakal misalkan. Itu saya belum dapatkan. Sehingga tadi saya katakan bahwasanya penggunaan indaka atau laka itu sebenarnya nggak ada masalah, boleh-boleh aja. Cuman yang paling sering, kita kan bahas sering ya, yang sering kita dapatkan di kitab-kitab atau dalam percakapan itu gitu tadi, dibedakan antara yang berakal dengan tidak berakalnya. Ya, jadi yang jadi pembahasan kita yang paling sering. Adapun dalam masalah boleh dan nggak boleh, mereka mengatakan apa sebenarnya bahwa boleh gitu loh. Cuman seringnya nggak gitu. Sempat saya cari kemarin, pekan lalu saya cari juga, tambah pusing saya lihatnya. Ya mana belum dapat penjelasan, maksudnya ahli bahasa Arab yang langsung menjelaskan seperti itu. Adapun yang ditegaskan harus berakal dan tidak berakal ketika indi dan li. Ya itu mereka tegaskan seperti di kitab kita tadi kan ya. Wala naqulu, dan kita tidak boleh mengatakan ya indi ahun. Enggak boleh indi ahun. Tapi harusnya li ahun. Nah ini yang saya dapatkan cuman yang ini. Yang pakai iya. Yang pakai saya. Adapun selebihnya, nah itu tadi. Asalnya boleh semua. Cuman keseringannya hampir disamakan dengan kaidah ini. Keseringannya. Gitu ya, keseringannya. Sudah Bajeng? Ada lagi? Baik, kalau nggak ada kita cukupkan dengan ini dulu ya, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.